Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmasya Putri dengan NPM 2408260220. Di sini saya akan mempresentasikan mind map terkait blok sel molekular biologi dan hematologi atau yang biasa disebut dengan CMH. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul siklosel. Yang pertama ada pengertian. Sel merupakan satu bagian dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Pada titik tumbuh, seperti pada ujung akar atau pucuk, akan terjadi pembelahan sel secara berkelanjutan. Siklus reproduksi sel eukarioid terbagi ke dalam 4 tahap sebagai berikut. Tahap awal, ketika sel akan melakukan pembelahan, dia akan tumbuh memperbesar diri dan aktif melakukan sintesis bahan-bahan yang diperlukan untuk pembelahan sel. Selanjutnya, sel akan mensintesis atau menggandakan bahan genetiknya sehingga setiap kromosom menjadi 2 kali lipat. Persiapan akhir pembelahan sel akan tumbuh kembali mencapai ukuran maksimum dan mensintesis perangkat-perangkat mitosis. Setelah seluruh perangkat telah disiapkan, sel kemudian akan membelah menghasilkan sel-sel baru. Pada periode M, terdapat 2 cara pembelahan, yaitu mitosis dan meiosis. Yang satu dengan yang lain mempunyai tujuan yang berbeda. Mitosis merupakan cara untuk memperbanyak sel. Pembelahan suatu sel menghasilkan 2 sel anak yang sama dengan sel induknya. Sedangkan meiosis merupakan cara untuk menghasilkan sel gamet dari sel induk gamet. Sel-sel gamet yang dihasilkan dapat berbeda satu dari yang lain dan juga berbeda dari sel induk gamet. Selanjutnya kita masuk ke fase pembelahan sel. Yang pertama ada mitosis. Secara garis besar, mitosis itu dapat dibagi ke dalam 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase interfase. Yang pertama ada profase. Pada tahap ini terjadi kondensasi kromosom yang sebelumnya telah digandakan pada interfase atau periode S. Kondensasi kromosom berlangsung melalui proses penggulungan DNA sehingga terjadi penebalan dan pemendekan ukuran kromosom. Sehingga pada akhir proses penggulungan kromosom menjadi lebih pendek dan tebal. Tiap kromosom terpisah satu sama lain. Bentuk seperti ini akan mempermudah pergerakan kromosom dalam pembelahan sel. Yang kedua ada metafase, ditandai dengan lenyapnya membran inti. Kemudian muncul serat-serat halus dari 2 kutub yang berlawanan. Serat tersebut akan menempel pada sentromer dan menarik kromosom ke arah 2 kutub yang berlawanan. Daya tarik yang seimbang menyebabkan kromosom akan terletak pada bidang yang terdapat di tengah sel. Bidang imajinasi tersebut dinamakan bidang ekuator dan posisi kromosom pada bidang ekuator merupakan ciri tahap metafase. Selanjutnya yang ketiga ada anafase. Daya tarik benang-benang akan menyebabkan kedua kromatid anak akan terlepas dari ikatan sentromer menjadi 2 kromosom baru. Kedua kromosom baru itu akan bermigrasi ke 2 kutub yang berlawanan. Yang terakhir ada telofase. Pada tahap ini kromosom-kromosom baru sudah terpisah dan berkumpul pada kutub yang berbeda. Kemudian membran inti akan muncul membungkus 2 kelompok kromosom yang sudah terpisah itu dalam 2 inti baru. Setelah terbentuk 2 inti, kemudian akan terjadi pemisahan sitoplasma dengan pembentukan dinding yang memisahkan kedua inti menjadi 2 sel baru. Dengan terbentuknya 2 sel baru, maka berakhirlah periode mitosis dan sel kembali ke tahap interfase, atau lebih tepatnya masuk ke periode G1. Pada periode ini, sel akan membesar sampai mencapai ukuran sel dewasa. Baik, selanjutnya masuk ke meiosis. Meiosis berlangsung pada sel atau jaringan nutfah. Pada saat pembentukan sel gamet, proses meiosis pada dasarnya mirip dengan mitosis. Kecuali pada meiosis, sebelum terjadi pemisahan kromatid, telah terjadi pemisahan pasangan kromosom homolog. Yang pertama ada profase 1. Seperti pada mitosis, tahap ini merupakan periode kondensasi DNA atau kromosom untuk mendapatkan struktur yang pendek. Yang kedua ada metafase 1. Serat gelombang keluar dari kutub yang berlawanan dan mengait pada sentromer dari kromosom homolog yang telah berpasangan. Akibat daya tarik dari kedua kutub, maka semua bivalen terletak pada bagian tengah sel, yaitu pada bidang ekuatorial. Perpasangan kromosom homolog ini tidak terjadi pada mitosis. Selanjutnya masuk ke anafase 1, dimulai dengan bergeraknya kromosom yang homolog kedua kutub yang berlawanan akibat tarikan benang gelendong. Berbeda dengan yang terjadi pada mitosis, pada tahap ini yang berpisah adalah pasangan kromosom homolog. Dengan 2 kromatid bersaudara masih tetap terikat pada sentromernya. Selanjutnya telofase 1. Tahap ini ditandai dengan tibanya kromosom yang bermigrasi di 2 kutub yang berbeda. Selanjutnya ada profase 2. Kadang-kadang yang tidak ditemukan di mana setelah telofase 1 dilanjutkan pembelahan kedua yang terlihat dengan munculnya genetika benang gelendong yang menarik kromatid pada sentromernya kedua kutub yang berbeda.
Selanjutnya ada metafase 2. Akibat tarikan serat yang seimbang, kromosom akan terletak pada bidang ekuator. Selanjutnya ada anafase 2. Tarikan yang berlawanan itu kemudian akan menyebabkan dua kromatid bersaudara berpisah dan bergerak ke arah yang berlawanan. Selanjutnya ada telofase 2. Kromosom berkumpul pada kutub-kutub yang berbeda dan membran inti muncul membungkus kelompok kromosom tersebut. Pada saat ini, kromosom yang terdapat pada setiap kelompok sudah bukan gabungan kromatid lagi. Setelah melewati 2 kali pembelahan, maka dari satu sel akan menghasilkan 4 sel dengan masing-masing sel mengandung kromosom separuh jumlah sel awal. Kelompok 4 sel yang dihasilkan dari satu sel melalui meiosis disebut dengan tetrad. Yang ketiga masuk ke apoptosis. Apoptosis sendiri adalah proses kematian sel yang terprogram yang terjadi secara alami di dalam tubuh untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan jaringan. Baik, selanjutnya masuk ke mekanisme apoptosis. Apoptosis digunakan oleh organisme multisel untuk membuang sel yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Apoptosis berbeda dengan nekrosis dan piroptosis. Apoptosis pada umumnya berlangsung seumur hidup dan bersifat menguntungkan bagi tubuh. Sedangkan nekrosis adalah kematian sel yang disebabkan oleh kerusakan sel secara akut. Sedangkan piroptosis adalah kematian sel terprogram yang terjadi pada infeksi patogen intraseluler dan menimbulkan inflamasi. Apoptosis memiliki peranan penting dalam fenomena biologis. Proses apoptosis yang tidak sempurna dapat menyebabkan timbulnya penyakit yang sangat bervariasi. Mekanisme apoptosis sangat kompleks dan rumit. Secara garis besar, apoptosis dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, adanya signal kematian atau penginduksi apoptosis. Yang kedua, ada tahap integrasi atau pengaturan. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan apoptosis dan yang terakhir ada fagositosis. Baik, di sini saya akan menyimpulkan presentasi yang sudah saya lakukan. Tahap awal ketika sel akan melakukan pembelahan, dia akan tumbuh memperbesar diri dan aktif melakukan sintesis bahan-bahan yang diperlukan untuk pembelahan sel. Pada periode M terdapat 2 cara pembelahan yaitu mitosis dan meiosis. Yang satu dengan yang lain mempunyai tujuan yang berbeda. Tahapan ini sering dianggap sebagai tahap istirahat, tetapi hal ini merupakan anggapan yang salah karena dalam tahap ini justru sel berada dalam keadaan aktif melakukan metabolisme, termasuk siapkan diri sebelum melakukan pembelahan. Pada tahap ini sel ditandai oleh hadirnya membran yang membungkus inti. Pada tahap ini terjadi kondensasi kromosom yang sebelumnya telah digandakan pada interfase atau periode S. Ditandai dengan lenyapnya membran inti, kemudian muncul serat-serat halus dari dua kutub yang berlawanan. Daya tarik yang seimbang menyebabkan kromosom akan terletak pada bidang yang terdapat di tengah sel. Daya tarik benang-benang akan menyebabkan kedua kromatid anak akan terlepas dari ikatan sentromer menjadi 2 kromosom baru. Kedua kromosom baru itu akan bermigrasi ke dua kutub yang berlawanan. Pada tahap akhir ini, kromosom-kromosom baru sudah terpisah dan berkumpul pada kutub yang berbeda. Meiosis berlangsung pada sel atau jaringan nutfah. Pada saat pembentukan sel gamet, serat gelendong keluar dari kutub yang berlawanan dan mengait pada sentromer dan kromosom homolog yang telah berpasangan. Dimulai dengan bergeraknya kromosom yang homolog kedua kutub yang berlawanan akibat tarikan benang gelendong. Kromosom berkumpul pada kutub-kutub yang berbeda, dan membran inti muncul membungkus kelompok kromosom tersebut. Kelompok 4 sel yang dihasilkan satu sel melalui meiosis disebut dengan tetrad. Mekanisme biologi yang merupakan salah satu jenis kematian sel terprogram, apoptosis, memiliki peranan penting dalam fenomena biologis. Proses apoptosis yang tidak sempurna dapat menyebabkan timbulnya penyakit yang sangat bervariasi. Terlalu banyak apoptosis menyebabkan sel mengalami kematian. Baik, 1 dari 7 referensi yang saya dapatkan salah satunya adalah Elmore S. 2020 Apoptosis A Review of Programmed Cell Toxicolpatol. Terima kasih semuanya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.